Halo, selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Hani, Bu. Oh, Hani. Perkenalkan, nama Ibu Marina. Hani, hobinya apa? Hobi saya lagi sering jogging sih, Bu. Lagi seneng jogging aja gitu. Oh, sedang jogging. Biasanya Iya. jogging di mana? Di Mantikai sana itu loh, Bu. Oh, di Mantike. Ibu juga Iya. sering ke sana? Iya kah? Iya. Hani biasanya ke sananya tuh pagi apa sore? Kalau hari-hari sekolah dari Senin sampai Jumat tuh sore. Cuman nggak setiap hari sih, Bu. Terus kalau Sabtu sama Minggu mungkin pagi. Kadang Oh, pagi gitu. sama siapa biasanya joggingnya? Biasanya kadang kalau nggak ada temen ya sendiri aja sih, Bu. Kadang sama temen kalau temennya mau gitu. Oh, iya. Kapan-kapan kita jogging bareng ya. Boleh, boleh, Bu, boleh. Oh iya, kedatangan Hani ke sini ada apa? Sebenarnya saya mau cerita sih, Bu. Oh, mau cerita. Oh iya, Hani sebelumnya pernah melakukan proses konseling. Belum pernah, Bu. Oh, jadi gini, proses konseling yaitu di mana proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau konselor, yang dimana seseorang itu mempunyai masalah. Asas-asas konseling diantaranya yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan. Nah, yang pertama itu asas keterbukaan, yang dimana Hani mempunyai masalah, Hani menceritakan itu dengan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu Hani menceritakan masalahnya dengan sukarela. Dan yang ketiga yaitu asas kerahasiaan, nah yang dimana masalah Hani dijamin tidak ada orang yang mengetahui. Gimana Hani, sudah paham? Paham, Bu. Oh iya, tadi Hani katanya ingin bercerita. Kalau boleh tahu, Hani ingin bercerita apa? Saya tuh susah untuk bagi waktu gitu loh, Bu. Jadi susah bagi waktu terus kayak berdampak sama sekolah saya gitu, nilai-nilai saya gitu. Hmm, Kalau boleh tahu, susah bagi waktunya itu gimana? Susah membagi waktunya tuh kayak eh waktu untuk belajar, terus waktu buat main, terus kadang saya juga sering nongkrong sama teman-teman, apalagi sekarang apa sering main sosial media gitu, Bu. Jadi kayak keterusan gitu main sosial media. Jadi lupa kalau misalnya ada tugas segala macem gitu. Hmm, hmm. Kalau biasa main sosial media itu apa biasanya yang dilihat? Sosial media tuh kayak misalnya WhatsApp, terus Instagram, TikTok, Facebook, kayak gitu sih, Bu. Itu setiap hari yang dilakukan ya? Iya, kayak ibaratnya kayak kita bangun tidur eh, nggak bisa gitu nah kalau nggak megang HP gitu. Jadi kayak udah kebiasaan banget gitu, Bu. Hmm, hmm. Kalau Hani main itu biasanya main di mana? Main paling jalan-jalan sama teman-teman, terus habis itu eh, nongkrong, duduk-duduk di taman, muter-muter gitu aja sih, Bu. Kalau buat ngerjain tugas, Hani gimana? Kalau ngerjain tugas itu kadang saya tuh keseringan kayak deadline gitu. Misal dikumpulnya besok gitu. Nah, habis itu ya saya ngerjainnya mepet gitu, Bu. Hani sering mepet ya. Iya. Kan Hani kalau ngerjain tugas tuh mepet. Nah, sedangkan Hani itu kan sering bermain sama temannya. Apa teman Hani itu nggak ngerjain tugas atau gimana? Rata-rata mereka sama sih kayak saya, Bu, gitu. Jadi ngerjain tugas ya sama kayak saya. Pasti selalu deadline gitu. Sama-sama deadline. Iya. Hani kalau ngerjain tugas sendiri apa kerja kelompok sama temennya? Kalau misalnya mepet, udah deadline gitu, saya ngerjain sendiri, Bu. Cuman kalau misalnya ada yang nggak saya tahu, mungkin eh, kayak jauh-jauh hari mungkin saya tanya sama temen gitu. Cuman sekedar tanya aja gitu, ini gimana? Tapi dikerjainnya ya tetap aja gitu, mepet deadline gitu. Yang penting kayak saya tahu gitu caranya gitu gitu gitu.
Hmm. Kalau misalkan Hani ngerjain tugas deadline, Hani kan sering main, juga sering main sosial media. Itu orang tua Hani tuh tahu nggak apa pernah mengasih teguran gitu? Kalau teguran mungkin pernah sih, Bu. Tapi kalau saya keluar tuh, saya juga dibatesin waktunya. Kayak misalnya saya keluar malam, itu nggak boleh lebih dari jam 9. Pokoknya jam 9 tuh saya harus sudah di rumah gitu kan. Apalagi saya cewek. Nah, habis itu kan kalau misalnya masalah nilai, saya juga dikontrol sama orang tua. Kalau saya jelek, ujian saya jelek, terus tugas-tugas saya jelek, pasti orang tua saya tahu sih. Untuk saat ini nilai Hani tuh sering bagus, apa sering jelek? Kalau untuk ini sering jelek sih, Bu. Kalau nilai Hani jelek, Hani tuh merasa kecewa nggak sih atau sedih gitu? Kecewa tuh pasti sih, Bu. Apalagi kalau orang tua saya tahu, mungkin mereka juga kecewa gitu. Terus saya juga sebenarnya ngerasa bersalah sih, Bu, buat mereka jadi kecewa sama nilai saya gitu. Terus kalau Hani ngerjain tugas deadline, Hani tuh ada waktu nggak sih buat belajar? Belajar tuh sebenarnya jarang sih, Bu. Saya sering belajar tuh kayak SKS gitu, sistem kebut semalam. Jadi kalau misalnya nggak ada tugas atau nggak ada ujian, kalau nggak ada tugas, nggak ada ujian, saya tuh nggak belajar. Cuman kalau misalnya besok ujian gitu, nah pasti saya belajarnya ya malam itu juga gitu. Jadi jauh-jauh hari saya nggak pernah belajar. Nah, kan kalau Hani nilainya jelek kan pasti Hani rasanya sedih, kecewa, dan orang tua Hani tuh pasti juga ngerasa kecewa. Hani pengen nggak sih dapat nilai bagus? Pengen sih, Bu. Nah, kalau dapat nilai bagus tuh tandanya Hani harus ngapain? Mungkin harus lebih banyak belajar lagi, terus habis itu ngurangin waktu main. Mungkin boleh main, cuman kayak asalkan ada sesuatu yang dikerjain gitu loh, Bu. Kayak mungkin main eh, sambil ngerjain tugas atau nongkrong sambil ngerjain tugas gitu kan bisa juga gitu. Hmm. Terus sekarang apa yang akan Hani lakukan buat dapat nilai bagus ke depannya? Mungkin bisa nggak bisa diusahain minimal berapa jam sehari, misal 1 jam malam hari itu buat belajar gitu. Mungkin rutin sekedar baca buku nggak apa-apa, yang penting ada yang masuk gitu, nah, Bu. Ada yang dibaca, ada yang dipelajarin gitu. Lebih ke yang mau di yang mau dipelajarin besok gitu loh, pelajaran besok gitu. Mungkin malamnya itu saya bisa baca-baca sejam gitu, terus ngurangin waktu nongkrong aja, terus main ngontrol HP juga. Melakukan itu konsisten ya. Iya, Bu, mungkin saya akan coba konsisten. Apa Hani yakin ini akan terlaksana? Kalau saya konsisten setiap harinya, setiap malamnya, mungkin bisa terlaksana sih, Bu. Asalkan nggak males, terus ya yakin aja gitu. Jadi itu yang akan dilakukan Hani. Iya sih, Bu. Saya harus konsisten dengan apa yang ingin saya lakukan. Oh, ya baik. Jadi itu yang akan Hani lakukan. Nah, Hani kan sudah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, Hani bisa menyimpulkan proses konseling kita dari awal permasalahan Hani sampai Hani bisa menyelesaikan permasalahan Hani sendiri. Mungkin ini sih, Bu. Dari awal konseling, mungkin dari permasalahan saya yang sulit membagi waktu, terus berdampak sama nilai tugas saya, terus nilai ujian saya, terus habis itu saya jadi deadline terus ngerjainnya karena saya juga sering gara-gara sering nongkrong sama teman-teman, main sama teman-teman, terus juga sering main HP juga, banyak lihat-lihat sosial media terus gitu tiap hari. Nah, mungkin kalau untuk cara saya untuk mengatasinya, mungkin saya lebih kayak konsisten untuk belajar gitu, Bu. Mungkin em, saya bisa
malam mungkin saya bisa belajar minimal 1 jam untuk sekedar membaca materi besok. Atau misal ada tugas nih ya dikerjain langsung gitu Bu. Nah habis itu saya mungkin juga kalau nongkrong mungkin bisa sambil ngerjain tugas juga, tidak kayak membuang-buang waktu aja gitu sih Bu. Oh, baik. Jadi Hani kan tadi sudah menyimpulkan proses konseling kita. Nah, semoga Hani dapat konsisten untuk membagi waktu. Nah, misalkan kalau Hani punya masalah lagi, Hani dapat bercerita dengan ibu. Iya Bu. Oke, baik. Kita akhiri proses konseling kita dan selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Hani.